Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilhami Safitri dengan NIM S1C019157. Saya dari kelas 5E, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikoanalisis struktur kepribadian Sigmund Freud. Sebelum kita masuk ke struktur kepribadian menurut Sigmund Freud, kita akan mengetahui apa itu pengertian dari psikoanalisis. Psikoanalisis merupakan disiplin ilmu yang dimulai sekitar tahun 1900-an oleh Sigmund Freud. Teori psikoanalisis berhubungan dengan fungsi dan perkembangan mental manusia. Freud mengembangkan sejumlah teori kepribadian. Teori-teori kepribadian yang dikemukakan oleh Freud diantaranya struktur kepribadian, perkembangan kepribadian, dan dinamika kepribadian. Namun, yang akan dibahas pada penelitian kali ini yaitu struktur kepribadian. Struktur kepribadian menurut Sigmund Freud merupakan salah satu teori psikoanalisis yang digunakan dalam menganalisis sebuah karya sastra. Dalam buku Ego dan ID 1923, Freud dalam Birdnest 2016 halaman 32 membedakan 3 sistem dalam hidup psikis. Yang pertama ID, yang kedua ego, dan yang terakhir super ego. Kita akan masuk kepada pembahasan pertama yaitu ID atau aspek biologis. Menurut Freud dalam Birdnest 2016 halaman 32, ID adalah lapisan psikis yang paling mendasar, kawasan di mana Eros dan Thanatos berkuasa. Di situ terdapat naluri-naluri bawaan, seksual dan agresif, dan keinginan-keinginan yang direpresi atau yang dikekang atau yang ditahan. Hidup psikis janin sebelum lahir dan bayi yang baru lahir terdiri dari janin saja, dan ID itu menjadi bahan dasar bagi pembentukan hidup psikis lebih lanjut. ID sekali-kali tidak terpengaruh oleh kontrol pihak ego dalam prinsip realita. Di situ prinsip kesenangan masih maha kuasa. ID didorong oleh prinsip kenikmatan yang berusaha untuk memenuhi kepuasan segera dari semua keinginan dan kebutuhan. Jika kepuasan ini tidak terpenuhi, hasilnya adalah kecemasan, gelisah, sakit, ketegangan, dan perasaan lain yang tidak menyenangkan. Freud dalam Rekomansyah 2014 halaman 162. Baik, maksudnya adalah kawasan di mana Eros dan Thanatos berkuasa, di mana Eros adalah dorongan positif yang berasal dalam diri manusia itu sendiri, atau tindakan yang berasal dalam diri manusia itu sendiri. Sedangkan Thanatos adalah dorongan negatif yang timbul dalam diri manusia itu sendiri, seperti contoh mengonsumsi rokok. Seperti yang kita semua ketahui bahwa rokok adalah bahan yang berbahaya atau merusak fungsi tubuh manusia. Sehingga merokok itu termasuk dalam dorongan negatif yang berasal dalam diri manusia itu sendiri. Namun, ketika keinginan untuk merokok ditahan atau diresepsi, maka kepuasan atau kenikmatan yang seharusnya dirasakan oleh seseorang atau oleh manusia itu sendiri namun tidak terpenuhi, maka akan timbulnya adanya kecemasan, kegelisahan, dan ketegangan. Sama seperti ketika seseorang akan melakukan sesuatu seperti berhubungan seksual. Ketika keinginan untuk berhubungan seksual tidak tersalurkan, maka akan adanya ketegangan, sakit, ataupun gelisah, ataupun kecemasan yang timbul dalam diri manusia itu sendiri. Sehingga ID atau aspek biologis yang ada dalam diri seseorang itu harus dipenuhi atau harus disalurkan. Lalu kemudian Asmara 2017 halaman 15 mengatakan dorongan-dorongan ID dapat dipusatkan melalui proses primer yang dapat diperoleh dengan 3 cara. Proses primer itu seperti contohnya makan pada saat lapar, haus, minum pada saat haus, kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dalam diri manusia itu sendiri. Yang pertama adalah perbuatan, yaitu suatu yang dilakukan atau tindakan. Seorang bayi yang sedang timbul dorongan primitifnya, misalnya menangis karena ingin menyusu pada ibunya, bayi akan berhenti menangis ketika ia menemukan puting susu ibunya dan mulai menyusu. Jadi bisa dipahami bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berasal dari dorongan yang ada dalam diri seseorang atau keinginan yang ada dalam diri seseorang. Seperti contoh, ketika kita lapar, kita pasti akan makan untuk memenuhi
kebutuhan atau menutupi rasa lapar. Sama seperti ketika kita haus, kita akan minum, dan seterusnya. Yang kemudian adalah fungsi kognitif. Fungsi kognitif yaitu kemampuan individu yang membayangkan atau mengingat hal-hal yang memuaskan yang pernah dialami atau diperoleh. Dalam kasus ini, individu akan berhayal terhadap hal-hal yang nikmat dan menyenangkan. Dalam fungsi kognitif ini, seseorang akan memenuhi keinginan individu atau kenikmatan atau kesenangan individu seorang, yaitu contohnya adalah kenikmatan dalam bentuk ragawi seperti melihat hal-hal yang menyenangkan dan lain sebagainya. Kemudian ekspresi dari afek atau emosi. Afek merupakan kegiatan gejala psikis yang dapat diartikan sebagai ketegangan hebat yang timbul dalam waktu singkat tanpa disadari dengan gejala-gejala yang luar biasa pula. Dalam perhatikan emosi tertentu akan terjadi pengurangan terhadap dorongan-dorongan primitif. Namun, memuaskan kebutuhan ini tidak selalu realistis atau bahkan mungkin jika kita diperintahkan seluruhnya oleh prinsip kesenangan, kita menemukan diri kita meraih hal-hal yang kita inginkan dari tangan orang lain untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Perilaku semacam ini merupakan perilaku yang mengganggu, yang menyebabkan tidak diterimanya di sosial. Menurut Freud, ID mencoba menyelesaikan ketegangan melalui proses utama yang melibatkan pembentukan citra mental dari objek yang diinginkan sebagai cara untuk memuaskan kebutuhan. Kemudian kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu ego atau psikologis. Menurut Freud, ego adalah struktur kepribadian yang berurusan dengan tuntutan realita, berisi penalaran dan pemahaman yang tepat. Ego berusaha menahan tindakan sampai dia memiliki kesempatan untuk memahami realitas secara akurat, memahami apa yang sudah terjadi di dalam situasi yang berupa masa lalu, dan membuat rencana yang realistik di masa depan. Tujuan ego adalah menemukan cara yang realistis dalam rangka memuaskan ID. Asmara 2017 halaman 15 mengatakan ego mempunyai beberapa fungsi, diantaranya menahan, menyalurkan dorongan. Maksudnya adalah ketika seperti kan dorongan dalam diri seseorang itu ada dua, yang pertama eros dan thanatos, di mana dorongan eros itu dorongan yang positif, sedangkan thanatos adalah dorongan yang sebaliknya atau dorongan yang negatif. Sehingga kita atau seseorang harus bisa mengontrol dorongan mana yang akan mereka salurkan dalam diri mereka. Contohnya dorongan positif atau dorongan negatif. Yang kemudian adalah mengatur desakan dorongan-dorongan yang sampai pada kesadaran. Nah, ini sama seperti menahan menyalurkan dorongan. Yang kedua, mengatur desakan dorongan-dorongan yang sampai pada kesadaran. Pada bagian ini, seseorang harus mengatur dorongan-dorongan yang mereka sadari bahwa ketika dorongan negatif itu ada pada dalam diri mereka menyadari bahwa dorongan negatif itu tidak harus disalurkan, sehingga mereka bisa menahan atau mengatur desakan dorongan-dorongan tersebut. Yang ketiga adalah mengarahkan suatu perbuatan agar mencapai tujuan yang diterima. Kemudian yang terakhir adalah mempergunakan pengalaman emosi-emosi kecewa sebagai tanda adanya suatu yang salah, yang tidak benar, agar kelak dapat dikategorikan dengan hal lain untuk memusatkan apa yang dilakukan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah superego atau sosiologis. Menurut Freud, dalam Barthes 2016 halaman 33, superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita. Sejauh larangan-larangan dan perintah-perintah yang kita peroleh dari kedua orang tua dan masyarakat, perasaan benar dan salah. Superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian. Superego fungsinya yang pokok adalah menentukan apakah benar atau salah, pantas atau tidak, susila atau tidak. Dengan demikian, pribadi dapat bertindak sesuai dengan moral masyarakat Surya Barata dalam Rideau 2014 halaman 14. Dalam hal ini, superego mengacu pada hal yang bersifat memiliki rasa kemanusiaan atau hati nurani, sehingga perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang
perlu dipikirkan terlebih dahulu apakah perilaku tersebut menyimpang bagi masyarakat atau di luar dalam suatu perilaku yang benar atau salah, sehingga dalam melakukan sesuatu seseorang harus memikirkan terlebih dahulu. Dalam superego ada 3 aspek kepribadian yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah merintangi impuls-impuls ID, terutama impuls-impuls seksual yang ditentang masyarakat. Dalam hal ini, kita sebagai manusia yang memiliki hawa nafsu, kadang kita tidak bisa mengendalikan dorongan-dorongan yang ada dalam diri kita sebagai manusia yang butuh akan kepuasan atau kenikmatan. Namun, karena dalam masyarakat ditentangnya hubungan seksual yang di luar dari pernikahan atau hubungan yang tidak sah, maka harus adanya superego atau atau penahanan yang ada dalam diri seseorang, sehingga apa yang dilakukan oleh seseorang tidak menentang bagi masyarakat. Yang kemudian adalah mendorong ego untuk lebih mengejar hal-hal yang moralitas dan pada realitas. Pada hal ini, superego lebih mendorong ego untuk mengejar hal-hal yang moralitas atau lebih ke kemanusiaan, hati nurani, dan hubungan dengan masyarakat. Yang ketiga adalah mengejar kesempurnaan. Kemudian kita akan masuk pada bagian yang kedua adalah dinamika kepribadian dalam teori Sigmund Freud. Tingkat-tingkat kehidupan mental dan bagian-bagian pikiran mengacu pada struktur atau susunan kepribadian. Sedangkan kepribadian juga melakukan sesuatu. Dengan demikian, Freud mengemukakan suatu prinsip yang disebut prinsip motivasional atau dinamik untuk menjelaskan kekuatan-kekuatan yang mendorong di balik tindakan-tindakan manusia. Yang pertama adalah naluri. Menurut konsep Freud, naluri adalah insting, merupakan representasi psikologis bawaan dari eksitasi atau keadaan tegang dan terangsang. Akibat muncul suatu kebutuhan tubuh, bentuk naluri menurut Freud adalah pengurangan ketegangan, tension reduction, cirinya regresif dan bersifat konservatif, berupaya memelihara keseimbangan dengan memperbaiki keadaan kekurangan. Proses naluri berulang-ulang, tenang, tegang, dan tenang, atau repetition completion, Menderap 2011 halaman 24-25. Naluri dibagi menjadi 2, yang pertama naluri hidup dan kemudian naluri mati. Naluri hidup juga disebut eros, adalah dorongan yang menjamin survival dan reproduksi seperti dari rasa lapar, haus, dan seks. Energi yang dipakai oleh insting hidup adalah libido. Naluri kehidupan adalah naluri yang ditunjukkan kepada pemeliharaan kehidupan manusia sebagai individu maupun spesies. Naluri hidup merupakan naluri alamiah yang ada pada setiap individu. Naluri ini berada di alam bawah sadar setiap manusia. Hal ini tercakup dalam pemenuhan kepuasan ID tidak mampu mewujudkannya. Tujuan mempertahankan kehidupan atau melindungi diri dari bahaya. Menderap 2011 halaman 24. Yang kemudian adalah naluri mati. Naluri kematian yang bisa ditimbulkan oleh kebebasan seorang yang terhalang karena harus merawat orang cacat. Naluri kematian adalah naluri yang ditunjukkan kepada perusakan atau penghancuran atas apa yang telah ada, organisme atau individu itu sendiri. Naluri kematian pada individu ditunjukkan pada 2 arah, yakni perusakan kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain atau di luar diri. Kenyataan manusia akan akhirnya mati. Oleh karena itu, tujuan hidup adalah mati. Hidup itu sendiri tidak lain hanya perjalanan ke arah mati, dan dapat dikatakan bahwa insting hidup merupakan sisi tergelap dari kehidupan manusia. Yang kemudian adalah kecemasan. Kecemasan adalah variabel penting yang dari hampir semua teori kepribadian. Kecemasan sebagai dampak dari konflik yang menjadi bagian kehidupan yang tidak terhindarkan. Dipandang sebagai komponen dinamika kepribadian yang utama
Kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Al-Wisol 2011 halaman 22. Setiap orang memiliki kecemasan sehingga setiap apapun yang terjadi atau setiap seseorang menjalani kehidupan hari ini, hari esok atau hari kemarin, seseorang bisa mengetahui atau seseorang bisa mempersiapkan diri untuk akan adanya bahaya atau masalah yang akan terjadi untuk kedepannya. Kecemasan ada 3 dibagi. Yang pertama kecemasan objektif, kecemasan neurotik, dan yang terakhir adalah kecemasan moral. Kecemasan objektif merupakan respon realitas ketika seorang merasakan bahaya suatu lingkungan. Menurut Freud, kondisi ini sama dengan rasa takut. Kecemasan objektif merupakan perasaan yang tidak menyenangkan dan tidak spesifik yang mencangkup kemungkinan bahaya itu sendiri. Contoh kecemasan objektif yaitu kecemasan menjelang ujian, takut pada seseorang, takut pada kegelapan, dan sebagainya. Kemudian kecemasan neurotik. Kecemasan neurotik berasal konflik alam bawah sadar dalam diri individu karena konflik tersebut tidak disadari. Orang tersebut tidak menyadari alasan dan kecemasan tersebut. Kecemasan neurotik adalah rasa cemas akibat bahaya yang tidak diketahui. Perasaan ini berada pada ego, tetapi muncul dari dorongan ID. Kecemasan neurotik bukanlah ketakutan terhadap insting-insting itu sendiri, namun ketakutan terhadap hukuman yang mungkin terjadi jika suatu insting dipuaskan. Contoh kecemasan neurotik itu seorang bisa saja merasa cemas ketika bertemu dengan dosen, meskipun ia tidak memiliki pengalaman atau mendengar pengalaman yang tidak menyenangkan dengan dosen tersebut. Kemudian kecemasan moral. Kecemasan moral adalah rasa takut terhadap hati nurani sendiri. Orang yang hati nuraninya cukup berkembang cenderung merasa bersalah apabila berbuat sesuatu yang bertentangan dengan norma moral. Kecemasan moral ini timbul ketika seorang merasa telah melanggar suatu norma yang ada di lingkungannya. Contohnya seperti mencuri, berhubungan di luar nikah, dan lain sebagainya, yang di luar dari norma atau ketetapan yang ditetapkan oleh masyarakat di suatu tempat itu sendiri. Kemudian kita akan masuk ke mekanisme pertahanan ego. Dalam mekanisme pertahanan ego, terdapat beberapa pokok yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mekanisme pertahanan merupakan konstruk psikologis berdasarkan observasi terhadap perilaku individu. Kedua, menyatakan bahwa perilaku seseorang, misalnya proyeksi, rasionalisasi, dan respirasi, membutuhkan informasi deskriptif yang bukan penjelasan tentang perilaku. Ketiga, semua mekanisme dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari oleh normal. Ada 7 pembagian mekanisme pertahanan ego. Yang pertama, resepsi. Resepsi menurut Freud, mekanisme pertahanan ego yang paling kuat dan luas antara lain resepsi. Tujuan dan mekanisme pertahanan ego adalah untuk menekan atau repres atau mendorong impuls-impuls yang mengancam agar keluar dari alam bawah sadar. Mekanisme resepsi pada awalnya diajukan oleh Sigmund Freud yang kerap masuk ranah teori psikoanalisis. Resepsi sebagai upaya menghindari perasaan anaksitas. Sebagai akibat represi, si individu tidak menyadari impuls yang menyebabkan anaksitas serta tidak mengingat pengalaman emosional dan traumatik di masa lalu. Misalnya ketika seorang mengalami kecelakaan dan mengalami trauma, untuk meredakan kecemasan dari rasa trauma tersebut, ia berusaha membuang-buang ingatan tersebut ke alam tidak sadar. Sehingga ia akan lupa dengan kejadian itu dan bisa menjalani hidup tanpa rasa cemas. Yang kedua adalah proyeksi. Mekanisme proyeksi terjadi bila individu ingin menutupi kekurangan, masalah atau kesalahannya dilimpahkan kepada orang lain. Oleh karena itu, proyeksi adalah suatu usaha untuk memproyeksikan atau melemparkan kekurangan diri sendiri kepada orang lain. Jadi,
Kesalahan dan kekurangan sendiri dipantulkan pada orang lain. Misalnya, ketika seorang murid yang mendapatkan nilai buruk, ia mengatakan bahwa gurunya terlalu sentimen pada dirinya. Yang ketiga adalah rasionalisasi. Rasionalisasi memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk mengurangi kekecewaan ketika kita gagal mencapai suatu tujuan, dan yang kedua, memberikan kita motif yang dapat diterima atas perilaku. Rasionalisasi merupakan bentuk pertahanan diri dengan membuat alasan untuk memanipulasi fakta agar tindakan yang dilakukan itu masuk akal dan dapat diterima. Adapun contoh rasionalisasi ketika seorang anak diajak temannya untuk bertanding sepak bola, dia menolak dengan alasan sedang tidak enak badan. Pada sebenarnya dia takut kalah. Yang keempat adalah pengalihan atau displacement. Pengalihan adalah pengalihan perasaan tidak senang terhadap satu objek ke objek lainnya yang lebih memungkinkan. Misalnya adanya impuls agresif yang dapat digantikan sebagai kambing hitam terhadap orang atau benda lainnya, yang mana objek-objek tersebut bukan sebagai sumber frustasi namun lebih aman dijadikan sebagai sasaran. Oleh karena itu, Freud percaya bahwa lapis ego terganjal dalam hal realisasi keinginan dari waktu ke waktu. Adapun contoh pengalihan yaitu ketika seseorang tidak senang terhadap atasannya, mereka tidak berani mengekspresikannya langsung karena takut akan teguran yang diberikan, maka mereka akan melampiaskan terhadap orang atau objek lainnya yang bukan merupakan ancaman bagi mereka. Atau contoh lainnya, contoh lebih sederhananya adalah ketika seseorang kesal dengan satu orang, dia bisa melampiaskan atau ke objek yang lain. Jadi tidak hanya satu orang yang kena, tetapi orang lain yang akan kena. Yang kemudian adalah agresi. Perasaan marah terkait erat dengan ketegangan dan kegelisahan yang dapat menjurus pada pengerusakan dan penyerangan. Agresi dapat berbentuk langsung dan pengalihan. Agresi langsung adalah agresi yang diungkapkan secara langsung kepada seorang atau objek yang merupakan sumber frustasi. Sedangkan agresi yang dialihkan adalah apabila seorang mengalami frustasi namun tidak mengungkapkannya kepada sumber frustasi karena tidak jelas atau tidak tertentu. Agresi yang dialihkan adalah apabila seseorang mengalami frustasi namun tidak dapat mengungkapkan secara puas kepada sumber frustasi tersebut karena tidak jelas atau tidak tersentuh. Yang kemudian adalah sublimasi. Sublimasi adalah penggantian kepuasan, sebab kepuasan terhalang dari hasrat, kebutuhan atau keinginan tidak mungkin terlaksana. Ini disebabkan keterbatasan atau ketidakmampuan fisik untuk melakukannya karena perilaku yang diupayakan untuk mencapai tujuan akan menghadirkan rasa bersalah. Sublimasi terjadi bila tindakan-tindakan yang bermanfaat secara sosial menggantikan perasaan tidak nyaman. Sublimasi sesungguhnya suatu bentuk pengalihan. Misalnya, seorang individu memiliki dorongan seksual yang tinggi, lalu ia mengalihkan perasaan tidak nyaman ini ke tindakan-tindakan yang dapat diterima secara sosial dengan menjadi artis atau pelukis tubuh model tanpa busana. Kemudian yang terakhir adalah regresi. Terdapat dua interpretasi mengenai regresi. Pertama, regressive behavior, yaitu perilaku seorang untuk yang mengalami semacam kemunduran, bertingkah seperti anak kecil dengan tujuan memperoleh rasa aman dan perhatian orang lain. Seperti berperilaku seperti anak kecil padahal sudah dewasa. Untuk mencari perhatian seseorang atau masyarakat banyak. Kedua adalah primitivation, yaitu suatu keadaan di mana individu dewasa bersikap seperti individu yang tidak berbudaya dan kehilangan kontrol sehingga tidak akan sungkan untuk berkelahi. Sering kita lihat pada masyarakat atau pada remaja, anak sekolah, pelajar, di mana ketika mereka marah, ketika mereka dalam berargumen, mereka lebih sering menggunakan otot atau emosi. Regresi artinya kembali ke tingkat sebelumnya atau mundur. Regresi adalah suatu usaha untuk
suatu usaha untuk menghilangkan kesusahan, kesukaran, dan kekecewaan dengan kembali ke tingkat perkembangan sebelumnya. Misal ketika seorang anak kecil yang sudah bisa makan kemudian memiliki seorang adik, karena merasa ibunya lebih memedulikan adiknya, dia pun selalu minta disuapi ketika makan untuk menarik perhatian ibunya. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.